Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, anak-anak kami sekolah minggu, remaja dan pemuda, puji dan syukur atas kasih karunia Allah yang telah memelihara dan melindungi kita sampai saat ini. Minggu kita saat ini adalah minggu jubilate, artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan topik bersoraklah bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 4 ayat 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami,
Kita puji Tuhan dari buku nyanyian AKBP nomor 471 ayat 1. Kupilih Yesus sobatku. Hukum Taurat yang kelima dan artinya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian AKBP nomor 683 ayat 1 dan 2 di hadapan-Mu Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu.
dan terkutuk selama-lamanya. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1. Sungguh girang hati. Epistel untuk minggu ini adalah Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Marilah kita baca secara responsoria. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Ku berbahagia.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian AKBP nomor 105 ayat 1 dan 2, bersukacita pujilah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan kuduskan hari ini untuk kami. Terima kasih jika kami pada saat ini juga telah mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan memberkati, Tuhan berkenan akan semua pujian dan doa yang kami persembahkan dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, supaya kami dapat menerima dan mengerti akan firman dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini, yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 dimulai dari ayat 31 hingga dengan ayat 36. Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian dikatakan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Artinya, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dan topik minggu adalah bersoraklah bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saya membaca nats ini dan saya menghubungkannya dengan topik Minggu Jubilate hari ini, sejenak saya merenung dan hati saya bertanya-tanya, bagaimanakah cara kami Tuhan untuk bersorak-sorai pada saat ini, untuk memuji nama-Mu pada saat situasi dan kondisi yang kami rasakan pada saat ini. Tapi pertanyaan itu muncul hanya dari sudut pandang saya sebagai manusia, bukan dari sudut pandang iman. Saudara dikasihi Tuhan, sekarang kita mau diajak bagaimana kita melihat dan menyikapi masa sekarang ini. Kita melihat dari sudut iman kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, bagaimanapun keadaan, kesulitan dan situasi kita saat ini, firman Tuhan mengajak kita, janganlah terbuai di dalam masalahmu, janganlah terbuai hanya di dalam penderitaanmu, tetapi angkatlah kepalamu, angkatlah wajahmu untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dan mengasingkan diri dan hanya merenung bagaimana supaya dalam situasi yang mencekam ini kita tidak pernah melupakan kasih karunia Tuhan. Seperti saat ini Tuhan mau jadikan setiap rumah kita menjadi mesbah baginya, menjadi altar baginya. Tuhan tidak pilih kasih untuk saat ini, tapi kita semua Tuhan rindukan. Dia hadir di tempat kita masing-masing. Tuhan mau mengunjungi kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan tidak melihat kondisi, Tuhan tidak melihat rumahmu. Itu rumahmu sederhana, itu kamarmu kamar kontrakan, atau mungkin Tuhan memberi kesempatan rumahmu itu sudah bagus. Tetapi semua itu Tuhan mau kita jadikan tempat itu semua kudus baginya, tempat yang berkenan baginya. Tuhan mau mendengar sorak-sorai kita untuk memuji namanya dari setiap rumah kita. Jika gereja sekarang beribu-beribu telah terdiam karena situasi sekarang ini, banyak gedung gereja
gereja sudah terdiam dalam saat ini. Tetapi berjuta-juta rumah orang-orang beriman telah difungsikan menjadi gereja yang kudus bagi Tuhan. Tempat bersorak-sorai memberi pujian bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita syukurilah jika Tuhan berkenan hadir mau berdiam di rumah kita masing-masing. Jika gereja dipindahkan sementara ke rumah kita masing-masing, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk hidup. Karena itu tetaplah bersukacita. Berikanlah sorak-sorai yang tidak terbatas baginya. Di ruang yang terbatas ini, di situasi yang terhimpit ini, kehidupan kita saat ini pun adalah keajaiban dari Tuhan. Khotbah hari ini harus menjadi penguatan bagi kita, sama seperti bangsa Israel dulu, di mana dalam buku catatan Tawarikh ini, buku kitab ini menjadi buku catatan perjalanan kerajaan, perjalanan kegiatan dalam peribadahan bagi bangsa Israel. Dan ini dituliskan kepada bangsa Israel yang terbuang, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tetap berpengharapan bahwa kondisi situasi yang sedang mereka hadapi akan dipulihkan kembali. Bangsa-bangsa yang merasa kuat dan yang merasa hebat pada saat itu yang menjajah mereka, ternyata ada Tuhan yang lebih kuat, yang lebih berkuasa dari bangsa-bangsa yang sombong pada saat itu. Sejarah mereka tidak akan dilupakan, sama dengan sejarah yang kita hadapi pada saat ini. Seorang pelopor Indonesia mengatakan, jas merah, jangan melupakan sejarah. Seperti apa yang kita hadapi ini, sepertinya merasa kita dikurung, kita dijajah suatu kelompok musuh yang tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri, tetapi mereka sangat kuat. Mereka sangat menakutkan bagi kita manusia. Mereka tidak pilih daerah dan tempat. Mereka tidak pilih orang seperti apa yang mau diserangnya, yaitu virus COVID-19 yang sekarang ini berusaha untuk membuat kita bersusah, dan kita berusaha untuk memusnahkannya. Ini akan menjadi sejarah yang tidak terlupakan bagi setiap orang yang sudah merasakan dampaknya pada saat ini. Karena itu baiklah kita tetap mengatakan dan bersorak-sorai. Katakan dalam hatimu, katakan melalui mulut kita masing-masing apa yang tertulis tadi dalam ayat 35. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Itu berarti Tuhan kita itu lebih kuat dan lebih berkuasa dari si virus COVID-19 ini. Tuhan adalah penguasa mutlak atas dunia ini dan segala isinya. Mari bersorak-sorai, mari bersukacita. Kata orang pintar,
dengan kita bersukacita menjalani hari-hari kita, itu juga memicu imun supaya fisik kita, supaya budi kita lebih kuat untuk melawan, menolak segala penyakit yang mau datang menyerang kita. Tidak ada yang mampu menghadapinya, tidak ada yang mampu menentangnya. Kita hanya manusia lemah, manusia debu yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ada orang yang sombong selama ini mengatakan apa yang dia impikan selalu dia capai, selalu dia dapatkan, tapi pada saat ini dia akan menyerah, dibuang segala kesombongan dan keegoisannya. Dia harus kembali datang meminta pertolongan Tuhan dan mengatakan keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus, puji-pujian itu akan keluar dari hati kita. Eka Dharma Putra mengatakan hanya orang yang beriman yang bisa bernyanyi, termasuk di dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Justru tidak ada lagi alasan untuk kita pada saat ini, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk absen mengikuti ibadah. Kalau dulu kita masih ada absen datang ke gereja mengikuti ibadah dengan berbagai alasan, aduh ada arisan di rumahku, kami ke pesta, aku masuk kerja lembur, rumahku jauh untuk menempuh ke gereja, aku tidak ada pakaian, aku tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini tidak ada alasan kita lagi untuk absen memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Justru harus lebih khusus, harus lebih hening dan berdiam. Tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Justru ibadah kita sekarang lebih vertikal antara saya dengan Tuhan, hanya saya dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak lagi hikmat yang mau kita ambil dari situasi ini. Jika dulu di tempat tertentu, di rumah tertentu, di lingkungan tertentu, ada larangan untuk menyebut nama Yesus dari rumah mereka. Mereka dihadang, mereka dibungkam. Tapi pada situasi sekarang ini justru sudah diperbolehkan dari setiap rumah-rumah orang Kristen, rumah-rumah orang beriman, sebutkan nama Tuhan, sebutkan nama Yesus. Justru kita disuruh beribadah di rumah kita masing-masing. Kita diperintahkan, tidak lagi dilarang. Ini pada saat ini bisa menguji kesetiaan kita. Kita harus mampu bersukacita, kita harus mampu berjubilat. Pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari stay at home yang sudah hampir lebih sebulan kita jalani. Apalagi hikmat yang kita ambil dari sana? Pasti kita sudah lebih sering, sudah lebih dekat berinteraksi dengan sesama keluarga kita. Pasti kita sudah lebih sering bertemu di meja makan bersama-sama semua
anggota keluarga. Pasti kita setiap jam, setiap detik sudah langsung berkomunikasi dengan anggota keluarga. Tidak lagi tersita waktu kita banyak di luar sana. Sudah barang tentu bagi yang mempunyai anak kecil, kita langsung mengasuh anak kita tanpa ada lagi melibatkan pembantu atau orang luar. Kasih sayang kita akan terlihat makin tulus. Karena itu, mari tunjukkan kasih setiamu, tunjukkanlah kesetiaan dan pengharapanmu, dan selalu katakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkan dan lepaskanlah kami dari bencana virus COVID ini. Hanya Tuhan saja yang menjadi penguasa mutlak di seluruh dunia ini, di muka bumi ini, di surga, baik di alam maut sekalipun. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tanda syukur kita, marilah taatilah, turutilah, patuhilah apa yang sekarang menjadi anjuran pemerintah dan para medis bagi kita. Hidup disiplin. Itulah cara kita salah satu untuk memerangi musuh yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti minggu hari ini jubilate, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dan kalau kita hubungkan sejarah jubilate dari Imamat 25, bagaimana momen jubilate itu berkenan di mata Tuhan. Jika kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus, tunjukkanlah hidup berdiakoni, bersosial, menolong saudara-saudara kita yang merasakan dampak COVID-19 saat ini. Banyak yang sudah merasakan kehilangan pekerja, kehilangan mata pencaharian. Tentu banyak masih ada saudara-saudara kita yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sekedar bagi mereka. Mari kita berjubilate, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan. Jika masih diberi kehidupan kita pada saat ini adalah suatu mujizat, keajaiban dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau mendengarkan seruan pujian yang kami persembahkan pada saat ini. Kiranya Engkau mengabulkan jeritan dan doa kami. Lepaskanlah kami Tuhan dari kesusahan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Engkau kumpulkan kami Tuhan di bait-Mu yang kudus, supaya kami dapat bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Engkau mendengarkan seruan umat yang bergumul pada saat ini Tuhan, yang berkesusahan akibat daripada virus COVID yang sedang kami hadapi pada saat ini. Pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja-Mu, pulihkan dunia ini Tuhan. Engkau tolong kami untuk memenangkan segala pergumulan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Dan kami tetap mensyukuri apa yang sudah kami rasakan pada saat ini Tuhan. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan hati-Mu, karena mujizat-Mu Tuhan, keajaiban yang daripada-Mu. Hingga nafas kehidupan ini masih kami rasakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, kita puji Tuhan melalui nyanyian HKBP 435, bersukacita hatiku sambil kita mengumpulkan persembahan.
mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.